Kalau misalkan teman-teman punya Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Z Project. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana merawat mobil, baik itu saat sedang disimpan maupun setelah teman-teman bermain Mini 4WD, entah itu lagi main ya test run aja atau balapan. Tapi sebelum itu teman-teman bisa tolong pencet dulu like, comment, subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak tertinggal video selanjutnya yang ada dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi kalau saya belakangan ini kan agak jarang turun di track karena memang saya ada kesibukan. Jadi saya di sini sebagai orang yang tidak sedang bermain, tapi mobilnya kotor karena disimpan aja, karena di rumah ini saya pajang gitu ya. Jadi ini gimana cara bersihnya? Kalau misalkan untuk teman-teman yang aktif bermain atau sering ikut balapan, bisa dibilang mirip-mirip cara maintenance-nya. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin kalau teman-teman yang lebih sering main itu lebih repot, karena kalau untuk hanya pajangan saja seperti saya ini mungkin hanya bagian luar saja dilap bisa, terus habis itu hanya membersihkan beberapa part yang lain. Akan tapi kalau teman-teman yang biasanya main itu harus sedikit dibongkar untuk membuka beberapa partnya. Tapi saya akan menunjukkan sini bagaimana kalau misalkan nanti teman-teman perlu ngebongkar, perlu ngebuka, dan gimana cara ngebersihnya ala saya. Tapi saya di sini disclaim dulu, kalau ini bukan cara terbaik, bukan cara yang paling dianjurkan, bukan cara yang paling benar. Ini adalah cara yang menurut saya bisa baik, dan selama saya lakukan selama ini juga hampir tidak ada efek buruk. Jadi masih saya lakukan sampai saat ini. Akan tapi kalau teman-teman punya metode lain, punya cara yang mungkin teman-teman rasa lebih baik, teman-teman bisa share dan kita saling berbagi. Nanti tinggal teman-teman tulis aja di kolom komentar. Oke. Dari sini kalau saya sendiri, yang pertama, kalau misalkan untuk bagian luar itu saya cukup pakai tisu aja teman-teman, karena kan paling kotornya kalau cuma dipajang kan ya kotor debu aja lah. Kalaupun ini dibuat main mungkin ya kotornya kayak kena cipratan minyak kayak gitu kan. Tuh, jadi saya biasanya ambil satu lembar tisu dulu untuk membersihkan bagian bodi seperti ini. Jangan lupa ini agak ditekan teman-teman, yang bagian lipatan gini. Bisa teman-teman pakai kuku juga kalau misalkan pengen yang lebih kasar gitu ya. Tapi untuk bagian yang banyak lubang-lubang seperti di FRP atau misalkan mungkin bagian sasis gitu, jangan terlalu tekan teman-teman ya, biar nanti tisunya nggak ada yang nyangkut gitu. Nah, tisu yang tadinya bersih putih, sekarang teman-teman lihat sendiri sudah ada kotoran. Padahal ini nggak dipakai buat main ya, ini udah lama banget terakhir dipakai main, udah lama lah. Jangan lupa bagian roller ini, karena bagian atas kan biasanya tempat nampung ya. Jadi teman-teman bisa taruh tisunya seperti ini, terus diputar aja seperti itu. Nah, teman-teman lihat sendiri kan, kotor banget di rollernya. Kita lipat dulu bagian dalamnya. Nih, ini yang bersih ya teman-teman ya. Kita taruh di sini dengan cara yang sama. Ya kan? Seperti itu teman-teman. Untuk bagian roller depan juga sama, tinggal kita taruh aja seperti ini, terus diputer. Jangan lupa yang bagian bawahnya juga. Nah, tetap ada kotor. Nah, seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan cuma buat pajangan, bersihin kayak tadi bisa dibilang sudah beres. Kalau misalkan bannya beda warna, tapi ya kalau misalkan pakai warna yang bisa dibersihin lagi. Jadi cara bersihin ban, kalau misalkan menurut teman-teman saya yang di Surabaya itu pakai was bensin, yang dimana kalau mereka tuh pakai sikat gigi, terserah tuh mau sikat gigi bekas atau baru. Jadi sikat gigi dituangin ke botolnya was bensin, terus nanti diambil, kemudian ini dinyalakan, dan saat roda berputar kita taruh gini. Jadi nanti sikatnya udah membersihkan sendiri dengan power dari roda sendiri gitu loh teman-teman.
Jadi kita nggak usah nyikatin satu-satu, tapi langsung tinggal taruh seret gitu aja. Tapi kalau misalkan cara saya, karena saya tidak penganut bas bensin, karena terakhir kali saya pakai bas bensin itu ban saya melar. Mungkin tuh efek saya yang terlalu banyak pakai bas bensin, atau kebetulan apesnya saya dapat kualitas ban yang mungkin kurang bagus, dan itu membuat saya kayak malas dia pakai bas bensin. Jadi udah, saya punya cara begini. Teman-teman bisa ambil tisu 1 lembar, dan dilipat dulu jadi lebih kecil. Seperti ini. Usahakan di bidang yang paling rata ya teman-teman. Kalau sudah, ambil kontak cleaner teman-teman, kemudian semprotkan dulu, tidak usah terlalu banyak. Kalau sudah, tinggal teman-teman bersihkan saja seperti ini. Terserah mau bannya yang dibuat putar dinyalakan atau seperti saya ya nggak apa-apa. Nah seperti ini tuh kan, nah ini padahal hitam nggak terlalu kelihatan dan buat panjangan doang, tapi ya kotornya tuh gitu teman-teman. Kita lakukan nih bagian sini deh. Tuh kotor banget teman-teman. Tapi ingat jangan terlalu banyak pakainya, jangan terlalu sering juga. Kayak setiap hari atau setiap habis turun trek terus langsung dibersihkan, nggak perlu. Jadi kalau misalkan cuma buat bersihin kayak gini, ya mungkin seminggu sekali udah cukup lah. Kalaupun emang teman-teman aktif di trek ya, teman-teman bisa setelah race atau misalkan setelah beberapa kali turun itu baru dibersihkan. Kalau misalkan tiap saat dibersihkan, dikhawatirkan bannya nanti akan melar dan juga ya akan mempengaruhi larinya, pasti nggak akan enak. Dan ya beli kontak cleaner sekarang harganya berapa ya? Mungkin kalau misalkan pemain-pemain yang udah settle hidupnya mungkin nggak akan terlalu mikir. Cuman sini saya juga memikirkan yang pemula atau yang bisa dibilang apa ya, masih budget anak kos ya. Itulah, karena saya sendiri juga memulai tamnya dari situasi anak kos, jadi saya berusaha memahami itu ya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman aktif main nih, itu pasti perlu ngebongkar kayak gini, karena pasti teman-teman pasti pakai kontak cleaner untuk nyemprot dinamo kesini kan. Dan lagi biasanya tuh ada grease dari bagian gear atau hal yang lain yang perlu pakai grease, itu biasanya ada yang muncrat lah, karena kan perputarannya itu kan kenceng banget ya teman-teman. Jadi pasti ada minyak yang entah tuh nyiprat ke bagian dalam atau gimana, yang dikhawatirkan itu nanti bisa mengendap dan menghambat lari dari mobil teman-teman. Jadi saran saya, setelah pulang dari race, mendingan dibuka seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ambil tisu lagi, dilipat jadi bagian yang lebih kecil. Tapi kalau tadi dilipatnya tuh kotak, kalau di sini biasanya saya lipatnya segitiga gini teman-teman, seperti ini. Dan kemudian saya akan semprotkan kontak cleaner. Kalau nyemprotnya jangan ke bawah ya teman-teman, karena nanti kena di bagian sasis atau yang lainnya, dikhawatirkan akan rusak. Jadi nyemprotnya kalau nggak ke samping, kalau bisa ke atas gitu aja. Nah seperti ini. Kalau udah, ini kan udah basah kena kontak cleaner, teman-teman bisa ngelap nih. Kenapa tadi saya bikin segitiga ya, karena ini untuk menjangkau sisi yang kecil seperti ini. Nah ini aja, padahal saya udah turun kapan itu udah pernah dibersihin, tapi ya mungkin karena kotor dipajang ya gitu. Terus jangan lupa di bagian luar dinamo biar nanti nggak ngeganjel. Termasuk di sini juga nih, kalau teman-teman lihat ada cipratan minyaknya. Karena sekecil apapun nih, hal yang ada di mobil kita tuh pengaruh banget ya teman-teman buat larinya mobil kita. Jadi usahakan mobil kita seprima mungkin, sesehat mungkin, sebersih mungkin, karena pengaruhnya gede banget. Tuh, kalau sudah teman-teman nanti bisa pasang lagi ke tempat yang semestinya.
Dan kalau misalkan yang belakang sudah, teman-teman bisa membersihkan di bagian depan dengan cara yang sama. Jadi nanti dibongkar dulu gearboxnya, terus nanti ya udah tinggal teman-teman bersihkan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Kalau saran saya pakai lipatan segitiga, atau kalau yang kotak nanti mungkin bisa agak digulung gini ya teman-teman, jadi nanti bagian ujung gitu untuk membersihkan seperti itu. Jadi ya begitu kalau dari saya sih. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lain, kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak ini agak ribet nih pakai kontak cleaner, ngabisin kontak cleaner, mending beli wash bensin atau segala macam, ya itu hak teman-teman. Teman-teman bebas memilih mau cara yang gimana. Dan banyak dari racer atau pemain dan Mini 4WD entusias itu juga punya cara masing-masing. Kalau mereka ada yang bilang jangan pakai wash bensin, jangan pakai kontak cleaner, belilah ada tuh semprotan khusus emang part and brake cleaner gitu ya, saya lupa namanya karena saya nggak pakai. Itu ada juga, jadi memang itu digunakan khusus untuk membersihkan dari kitnya teman-teman gitu. Ya bebas sih, kalau misalkan emang teman-teman ngerasa kayak perlu yang khusus, mau beli yang itu aja, ya silakan. Saya nggak memaksa teman-teman harus ngikutin cara saya, karena ya saya tidak menjamin cara saya itu paling benar, dan juga ini cara yang saya temukan secara ya apa ya, ala kadarnya aja gitu, karena keterbatasan dari dana, dari kesempatan yang juga saya punya, ya udah adanya apa ya saya pakai gitu aja. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi, bisa teman-teman sharing juga di kolom komentar kalau misalkan teman-teman ngerasa kayaknya ada yang salah nih, kayaknya kok yang ini kayak kurang cocok, atau ini salah bang, ya nggak apa-apa, silakan, nanti kita saling belajar, saling sharing gitu aja. Jadi ya dari saya segitu dulu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.